Iya, assalamualaikum guys, kembali lagi bersama channel kita, yang mana channel ini akan ngebahas apapun di dunia ini yang akan menambah wawasan kita semua. Mari kita simak baik-baik video kali ini. Kita akan ngebahas fakta menarik tentang mie, atau dalam bahasa Inggris noodles. Kita semua mungkin sudah tahu apa itu mie. Mie adalah adonan tepung yang digulung tipis, panjang, dan dikeringkan, lalu dimasak dalam air mendidih. Itulah gambaran singkat dari mie menurut laman dari Wikipedia. Langsung saja yang pertama, pembahasannya asal-usul tentang mie. Sekitar abad ke-6, mie pertama di dunia dibuat oleh masyarakat Cina. Mereka menyebutnya sebagai shui yingbing, yang berarti mie rebus. Mereka memanfaatkan tepung terigu sebagai adonan utama. Atas penemuan ini, proses pembuatan mie diabadikan ke dalam Shimin Yoshu, yaitu buku sejarah agrikultur masyarakat Cina. Seiring berjalannya waktu, mie tidak dimasak dengan kuah panas saja. Di Cina bagian utara muncul sajian yang bernama liang feng, atau mie yang dihidangkan dalam keadaan dingin. Teksturnya lebih mirip seperti jelly, dan menu ini jadi salah satu makanan favorit saat musim panas pada zaman itu di Cina. Selanjutnya, sejarah mie instan. Nah, tadi kita sudah ngebahas tentang asal-usul mie, dan sekarang ini sejarah tentang mie instan, yang mana makanan ini jadi makanan populer hingga saat ini. Sekitar abad ke-19, tepatnya tahun 1957, ide pembuatan mie instan muncul dari seorang warga Jepang bernama Ando Momofuku. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, masyarakatnya mengalami krisis bahan pangan. Melihat hal ini, Momofuku tak tinggal diam. Ia lantas menyulap mie yang proses pembuatannya lama dan tidak tahan lama menjadi mie instan yang kita kenal sekarang. Dan produk pertamanya ia beri nama chicken ramen. Dalam waktu singkat saja, mie instan buatan Momofuku menyebar ke seluruh Jepang pada waktu itu. Dan berikutnya, bahaya terlalu sering makan mie instan. Mie instan memang enak dan praktis untuk meredam rasa lapar, namun kamu harus tahu, mie instan ini tidak bisa menggantikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Bumbu pengawet dan bahan kimia yang dimilikinya bisa mengganggu kesehatan kamu. Berikut efek samping jika sering mengkonsumsi mie instan. Angka 1, menghambat penyerapan nutrisi. Hal ini sangat tidak dianjurkan untuk anak-anak karena tidak baik untuk pertumbuhannya. Kedua, obesitas. Mie instan memberikan efek kenyang karena mengandung kalori dan karbohidrat yang tinggi, namun cepat juga membuat lapar sehingga membuat kita akan menjadi makan kembali. Yang ketiga, beresiko keguguran. Efek ini dikarenakan bahan pengawet yang ada di bumbu mie instan dapat mempengaruhi perkembangan janin. Keempat, beresiko kanker. Hal ini karena bahan kimia yang terkandung di dalamnya memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu sel-sel kanker. Kelima, terganggunya sistem pencernaan. Keenam, kerusakan hati. Ketujuh, tekanan darah tinggi. Itu dikarenakan di dalam kandungan mie instan mengandung sodium yang dapat merangsang peningkatan tekanan darah. Kedelapan, memicu batu ginjal. Kandungan garam yang cukup tinggi pada bumbunya dapat pembentukan batu ginjal. Kesembilan, kerusakan jaringan otak. Ke-10, memicu kencing manis. Hal ini karena didapat kandungan gula olahan di mie instan yang cukup tinggi. Ke-11, mengganggu jadwal menstruasi. Sodium yang terkandung di dalam mie instan dapat mengganggu hormon yang menyebabkan jadwal bulanan wanita bisa terganggu. Itulah beberapa efek buruk kalau kita sering mengkonsumsi mie instan ini dalam waktu yang cukup lama. Yang terakhir, batasan ideal konsumsi mie instan. Mie instan memang tidak pernah salah. Rasanya yang gurih, pedas, dan asin membuat lidah ketagihan. Rasanya yang pas membuat sebagian orang merasa tidak cukup mengkonsumsinya jika hanya satu bungkus dalam waktu sekali makan. Nah, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi, kita bisa membatasi mengkonsumsinya.
Agar kalian tahu batasan ideal mengkonsumsi menurut profesor dari Harvard University Dr. Frank B, ahli nutrisi dan epidemiologi, di situ mengatakan untuk konsumsi mie instan 1-2 kali dalam sebulan. Dan sebagian ahli nutrisi lain ada yang mengatakan 1 bungkus dalam 1 minggu. Nah, jadi apa kabar buat kita yang biasa memakan mie pakai nasi ini? Karena kalau makan mie tidak pakai nasi bukan orang Indonesia. Semoga dengan bertambahnya wawasan tentang mie kali ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan kita semua. Jika bermanfaat, kalian bisa bagikan ke orang-orang terdekat kalian. Oke?